Baik anak-anak, kita mau memasuki satu bab terakhir, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu mengatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Wah, ini agak sulit untuk dimengerti ya. Singkat katanya adalah jika ada benda yang masuk ke dalam zat cair, maka dia akan lebih ringan, seolah-olah lebih ringan dibandingkan jika benda itu berada di udara. Bapak ingat ya, waktu anak Bapak masih SD, pasti dia nggak sanggup menggendong Bapak waktu di udara. Tapi waktu di kolam renang, dia sanggup untuk menggendong Bapak. Loh, kok bisa Pak? Ya karena ada prinsip hukum Archimedes itu, di mana berat Bapak sebagian ditanggung oleh air di kolam renang, sehingga dia sanggup untuk menggendong Bapak. Nah, disebut hukum Archimedes karena yang mencetuskannya adalah Bapak Archimedes. Dia hidup di 287 sampai 212 sebelum Tuhan datang. Ya, sebelum kelahiran Tuhan, before Christ. Oke. Nah, penerapan hukum Archimedes itu di mana? Kita akan bisa mempelajarinya di kapal laut. Dia menggunakan prinsip hukum Archimedes supaya kapalnya tidak tenggelam. Di mana lagi kita bisa melihat hukum Archimedes? Ada yang namanya jembatan ponton sebetulnya ya. Ini jembatan apung. Kalau di dalam militer ini dibuat supaya orang bisa menyeberangi sungai lalu membawa tank dan peralatan tempur yang berat dengan waktu yang cepat, pakai prinsip hukum Archimedes. Berikutnya itu adalah di kapal selam ya. Kapan dia menyelam, kapan dia muncul di permukaan, berapa energi yang harus dikeluarkan, bagaimana prinsip kerjanya, itu menggunakan prinsip hukum Archimedes. Berikutnya lagi di hidrometer. Hidrometer ini apa Pak? Hidrometer itu adalah alat ya. Ini mirip seperti ballpoint. Tapi ballpoint ini menunjukkan berapakah massa jenis benda yang dicelupkan oleh hidrometer ini. Nah, Bapak pernah melihat hidrometer ini diantaranya waktu Bapak bekerja di pabrik. Nah, di pabrik itu kita membutuhkan solar untuk bahan bakar mesin-mesin yang besar. Nah, pada waktu itu harga minyak tanah lebih murah daripada harga solar. Nah, padahal kualitas solar itu lebih rendah daripada minyak tanah. Loh, kok bisa Pak? Yang kualitasnya tinggi malah lebih murah? Iya, karena waktu itu harga minyak tanah ditopang oleh, disubsidi oleh negara. Jadi orang yang menjual solar ke perusahaan seringkali mencampurnya dengan minyak tanah. Nah, supaya kita tidak ditipu, apakah yang dikirimkan ke pabrik itu solar murni atau solar yang sudah dicampur minyak tanah, kita menggunakan hidrometer untuk mengukur berapa massa jenisnya. Oke. Di mana lagi? Oh, balon udara. Balon udara ini juga menggunakan prinsip hukum Archimedes. Ya. Baik kapal, jembatan ponton, kapal selam, hidrometer, balon udara, semuanya menggunakan prinsip hukum Archimedes. Apakah yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair? Hanya ada 3 kemungkinan, entah dia terapung, melayang, atau tenggelam. Betul ya? Nah, kita mau mempelajari hukum Archimedes ini. Dikatakan bahwa perbedaan berat benda di tempat terbuka atau di udara sebelum dimasukin zat cair dan berat benda di dalam zat cair menunjukkan adanya gaya ke atas yang dialami oleh benda di dalam zat cair. Oke. Nah, jadi kalau di sini ada air, lalu di sini ada anggaplah balok kayu ya, maka balok kayunya akan mengalami gaya ke atas, yaitu disebut dengan Fa. Fa inilah yang disebut dengan gaya Archimedes ya. Gaya Archimedes. Nah, ada juga yang mengatakan bukan gaya Archimedes itu, tapi gaya apung. Oh, boleh-boleh aja ya. Oke. Ini
Mengapa benda bisa terapung? Jika ada bagian benda yang muncul di permukaan suatu zat cair. Ini bendanya terapung ya. Si telurnya terapung di permukaan air. Lalu ini adalah telur yang sedang melayang jika benda berada di antara permukaan zat cair dan dasar zat cair. Jadi yang disebut terapung, melayang, dan tenggelam ini adalah konsepnya. Benda disebut tenggelam jika benda berada dalam dasar zat cair. Kita mau selidiki lebih dalam lagi ya. Benda akan terapung jika ya berat massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ya, kira-kira kita bisa lihat gambarnya ini ya. Jadi benda terapung itu kalau rho benda lebih kecil daripada rho zat cair. Ini prinsip yang penting. Jadi terapung itu kalau rho benda lebih kecil daripada rho zat cair. Kapan benda melayang? Benda melayang ini prinsipnya kalau rho benda sama dengan rho zat cair. Jadi massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi kenapa dia melayang? Massa jenisnya sama, Pak. Jadi ini kita bisa lihat gambarnya, ini adalah benda yang sedang melayang ya tadi ya. Kapan benda tenggelam? Prinsipnya itu kalau rho benda lebih besar daripada rho zat cair. Itu bendanya tenggelam. Sip. Contoh gambarnya yang tadi, ini adalah benda yang tenggelam. Jadi sebagai kesimpulan, kita tahu ada 3 keadaan yang mungkin terjadi jika benda berada dalam zat cair. Keadaan pertama adalah keadaan terapung. Keadaan terapung itu diingatkan kalau rho benda itu lebih kecil daripada rho zat cair ya, atau fluida. Kenapa benda melayang? Karena rho benda sama dengan rho dari zat cair. Kenapa benda bisa tenggelam? Oh, karena rho benda lebih besar daripada rho zat cair. Loh, Pak, ini telur dan air kenapa bisa berada dalam 3 keadaan yang berbeda, Pak? Ini adalah sedikit ada manipulasi atau sedikit ada hal yang kita lakukan. Jadi misalnya pada keadaan awal, si telurnya itu kita cari telur yang tenggelam ke dalam air. Kenapa? Karena rho bendanya lebih besar daripada rho zat cair. Supaya bendanya bisa melayang, ke dalam zat cair ini kita masukkan gula atau garam, sehingga massa jenisnya dari zat cair ini semakin naik. Maka rho benda akan menjadi sama dengan rho zat cair. Pada keadaan yang ketiga, lebih banyak lagi si gula atau garam kita tambahkan dalam zat cair, sehingga mulai rho dari zat cair lebih besar daripada rho benda. Ya, itu triknya supaya bisa melakukan hal ini. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan ya. Hukum Archimedes ini mengatakan suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi gaya apung ya, itu adalah rho G V. Rho-nya bukan rho benda ya. Rho-nya itu adalah rho zat cair. Kali gravitasi kali volume, bukan volume total. Bukan volume yang terapung keluar, tapi volume yang tercelup ya. Oke, kamu bayangkan ini ada sebuah wadah ya. Wadahnya ini terisi penuh ya, terisi penuh dengan zat cair. Nah, suatu ketika diberikan suatu benda. Karena dimasukkan suatu benda, si air dalam wadahnya mulai tumpah. Nah, besar gaya apung yang dialami oleh benda, si Fa-nya, itu akan sama dengan berat zat cair yang ditumpahkan. Jadi besarnya gaya apung itu sama dengan berat zat cair yang tumpah. Ya, di sini volume benda dalam zat cair akan sama dengan volume zat cair yang tumpah. Oke. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Misalnya ada sebuah benda. Berat di udaranya anggap 50 Newton. Sebelum dimasukkan dalam zat cair. Begitu benda dimasukkan ke dalam zat cair, berat benda yang tertera di timbangannya tinggal menjadi 20 Newton saja. Loh, kok bisa begitu, Pak? Karena ada sebagian berat dari zat cair itu ditopang oleh gaya apung.
Jadi ada gaya apung ke atas yang membuat si berat benda itu seolah-olah lebih ringan, ya. Besarnya gaya apung tadi sama dengan berat zat cair yang tumpah. Oke. Kita lihat ini adalah rumus yang penting di dalam hukum Archimedes. Biasanya ini adalah disebut dengan berat di udara. Ini berat di udara itu adalah yang ini, yang 50 Newton. Berat dalam zat cairan adalah ini, yang 20 Newton ya. W dalam cairan itu adalah yang 20 Newton ini. Nah, kan di sini W itu adalah massa kali gravitasi, ini massa kali gravitasi. Lalu massa kali gravitasi, kalau gravitasinya dicoret semua, bisa saja seolah-olah massa benda di udara dan seolah-olah massa benda dalam cairan. Jadi bisa disederhanakan seperti ini. Ya, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya anak-anak. Ya, contoh soal nomor 12. Berat benda di udara adalah 100 Newton dan berat benda ketika ditimbang dalam air 75 Newton. Berapa besar gaya apungnya? Oh, kita bisa tahu ya. Berat benda di udara itu adalah W di udara sama dengan 100 Newton. Berat benda ketika ditimbang dalam air, oh di W semu ya. W dalam zat cair sama dengan 75 Newton. Jadi berapa besar gaya apungnya? Oh, kita lihat sini ya. Jadi F sama dengan berat di udara, ini FA, berat di udara dikurangi berat benda dalam zat cair. Ya, zat cair. Jadi FA-nya sama dengan berat di udaranya berapa? 100. Berat dalam zat cairnya 75. Jadi berapa besar gaya apungnya? Gaya apungnya itu adalah 25 Newton. Sip. Itu gaya apungnya. Jadi berat benda itu sebetulnya 100, tapi begitu ditimbang dalam zat cair tinggal 75. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena ada gaya apung yang mengangkat benda. Jadi kalau di sini ada timbangan, ya, ada timbangan. Lalu ada benda yang masuk ke dalam zat cair. Maka di sini ada gaya apung arahnya ke atas, kita sebut sebagai FA. Jadi massa yang tertera di sini adalah massa yang sudah masuk dalam zat cair, M dalam zat cair. Sementara kalau keadaan yang ini adalah keadaan benda sebelum masuk zat cair. Oke. Jadi di sini adalah massa benda di udara atau berat benda di udara. Oke. Jadi jawabannya 25 Newton. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Gumpalan es terapung di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air laut. Jika massa jenis air laut 1,03 dan volume es 1 meter kubik, berapa besar gaya Archimedesnya? Oh, gimana ngerjainnya? Ternyata di sini ada rumusnya ya. FA sama dengan rho GVA, kita kerjain aja. Rho-nya berapa? Rho zat cairnya. Rho zat cairnya kita jangan lupa harus samakan ya. Kalau SI semua, kalau nggak SI semua. G di sini kita ambil gaya gravitasinya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat. Meter per detik kuadrat itu SI. Jadi rho zat cairnya juga dalam SI. Kalau 1,03 gram per centimeter kubik itu berapa rho-nya? Jadi rho-nya harus kita kali 1000 ya. Jadi 1030 kilogram per meter kubik. Bisa diikuti ya. V-nya adalah volume tercelup. Oh, kalau volume totalnya 1 meter kubik, lalu setengah bagian di dalam air laut. Oh, kalau gitu volume yang tercelupnya sama dengan 0,5 meter kubik. Kita tinggal masukkan FA sama dengan rho-nya di situ 1030, gravitasi 10, volume tercurup itu adalah 0,5. Kita tinggal kalikan. Jadi itu adalah 1030 kali 5. Jadi 5150 Newton. Oke.
Oke. Itu contoh soal nomor 13. Kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah kubus terapung di atas permukaan air. Ternyata volume balok yang tenggelam dalam air 3/4 bagian dari volume benda seluruhnya. Hitung massa jenis kubus tersebut. Waduh, gimana nih? Kita udah disediakan rumusnya, nih ya. Rho benda per rho fluida sama dengan volume tercelup dibanding volume total. Ternyata volume yang tenggelam 3/4 bagian. Oh, jadi yang tenggelam itu adalah atau yang tercelup 3/4 dari volume total. Hitung massa jenis terapung di permukaan air. Oke, tinggal kita masukkan rho benda, rho kubus itu ya. Rho benda dibagi rho fluida. Fluidanya apa? Permukaan air. Oh, air itu rho-nya itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Volume yang tercelup, yang tenggelam 3/4 bagian. Oh, 3/4 dari volume. Kalau volume total ya V. Ada yang bisa dicoret? Ada, ini V-nya bisa dicoret ya. Jadi rho benda 3/4 kali 1. Oh, 3/4 gram per sentimeter kubik ya, sama dengan 0,75 gram per sentimeter kubik. Oh, dalam SI Pak. Oh, gampang, tinggal kali 1000 ya. 750 gram per kilogram per meter kubik ya. 750 kilogram per meter kubik. Oke, contoh soal nomor 14. Lanjut. Di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Volume balok yang muncul 100 cm kubik dan massa jenis balok 0,75. Hitung berapa massa balok kayu tersebut. Waduh, ini gimana ya? Kita coba pakai rumus ini ya. Rho bendanya berapa? Massa jenis balok kayu, oh, 0,75 ya. 0,75. Rho fluidanya karena ini gram, kita masukkan dalam air ini ya. Pakai 1 aja. Volume yang tercelup, wah, nggak tahu ya. Volume tercelup, volume total VO. Kalau gitu kita bisa mendapatkan hasil perkalian silang bahwa volume yang tercelup itu adalah 0,75 V. Kalau gitu yang muncul ke permukaan, volume yang muncul, kalau yang tercelupnya 3/4 atau 0,75, yang munculnya berapa? Oh, tinggal V dikurangi 0,75 V ya. Jadi yang munculnya adalah 0,25 V atau 1/4 volume. Betul ya? Nah, si yang 0,25 V ini, 0,25 dari volume itu, yang muncul itu adalah 100 cm kubik. Oh, itu tuh sama dengan 100 atau 1/4 volume sama dengan 100. Jadi volume totalnya berapa? 100 kali 4, 400 cm kubik. Nah, sudah dapat volumenya nih. Tapi bukan volume yang ditanya, hitung berapa massa baloknya. Waduh, gimana caranya? Ingat, waktu kelas 7 kita pernah belajar, rho itu adalah massa per volume ya. Jadi massa itu adalah rho dikalikan volume. Rho-nya sudah diketahui, sudah 0,75 ya. Massa jenis balok 0,75. Volumenya 400. Oke. Sama dengan 3/4 kali 400 ya. 4-nya dicoret, jadi massanya itu adalah 300 gram. Oke, jadi massa balok kayunya itu adalah 300 gram. Bisa diikuti? Oke, sampai di sini pembelajaran mengenai hukum Archimedes. Biarlah kamu bisa mempelajarinya dengan baik. Sampai jumpa.